warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran kali ini. Walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring, tetapi kalian juga harus tetap bersemangat agar kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Baik, langsung saja. Materi kali ini Ibu akan memaparkan tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Yuk kita simak penjelasannya. Teks berita memiliki 3 struktur yang saling berhubungan, yang kemudian membentuk teks ini secara utuh. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu berupa pembukaan dalam sebuah peristiwa tersebut, yang mana sesuai dengan yang diberitakan dalam teks tersebut. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa di sini maksudnya adalah suatu proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang ada. Yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita di sini maksudnya yaitu di mana asal dan usul berita tersebut bisa muncul. Setelah kita mengetahui struktur teks berita, yang kedua yaitu tentang pedoman kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu ada kata baku. Kata baku di sini adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan KBBI atau singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan PUEBI, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Bahasa baku itu digunakan dalam keadaan formal dan teks berita itu menggunakan kata baku. Dua yaitu kalimat efektif. Dalam teks berita, kalimat harus tersusun secara baik, jelas, benar, dan tidak menimbulkan makna yang ambigu, dan teks tersebut harus dipahami oleh khalayak. Yang ketiga yaitu kata kerja. Dalam teks berita, kata kerja yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kata kerja pewarta, yang kedua kata kerja mental, dan yang ketiga kata kerja transitif. Yang keempat yaitu konjungsi temporal dan konjungsi bahwa. Konjungsi temporal yaitu menghubungkan waktu dari 2 kejadian. Dan konjungsi bahwa yaitu berfungsi sebagai penerang kalimat berikutnya. Yang kelima yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang keenam yaitu penggunaan tanda baca. Dalam teks berita yaitu harus memperhatikan tanda baca yang digunakan. Biasanya tanda baca yang digunakan berupa titik, koma, dan tanda petik. Yang ketujuh yaitu keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu berfungsi untuk memberitahukan kapan peristiwa tersebut terjadi. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu paparkan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam mengucapkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.